Selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati. Pada kesempatan siang ini ada Pak Barita, juru bicara dari pihak PKH yang ingin melaporkan bahwa perkembangan dari kegiatan Satgas PKH pasca dicabutnya izin terhadap 28 perusahaan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Kapus Penkum. Selamat siang teman-teman awak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Pada siang hari ini, saya selaku juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan diberikan amanah untuk menyampaikan beberapa hal hasil rapat koordinasi kemarin yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan pada kemarin hari Senin 26 Januari 2026. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Jaksa Agung, Kepala BPKP, Kementerian Kehutanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, beserta dengan seluruh unsur-unsur dari 12 kementerian lembaga yang ada di dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, baik selaku pengarah maupun pelaksana. Rapat koordinasi tersebut membahas tindak lanjut dari pengumuman pemerintah yang disampaikan pada Rabu pekan lalu mengenai pencabutan perizinan berusaha dari 28 korporasi yang ada di 3 kawasan, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Nah, pencabutan perizinan berusaha 28 subjek hukum tersebut adalah merupakan hasil investigasi, baik yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan maupun yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, yaitu korporasi yang dapat dibuktikan secara kuat ya dengan fakta dan bukti-bukti yang kuat telah melakukan pelanggaran, baik pelanggaran administratif di bidang kehutanan dan atau tindak pidana pada wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan rincian ada 22 subjek hukum korporasi yang dicabut perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan oleh Kementerian Kehutanan. Kemudian ada 2 subjek hukum korporasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian ada 3 subjek hukum yang ditindaklanjuti pencabutan perizinan berusahanya oleh Kementerian Pertanian. Dan ada 1 subjek hukum karena ruang lingkupnya lokal oleh pemerintah daerah Provinsi Aceh. Terhadap 28 subjek hukum korporasi dimaksud, setelah dilakukan pencabutan izin, ya tentu prosesnya lahan yang dikuasai selama ini oleh korporasi itu akan dilakukan penguasaan kembali oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana yang menjadi kewenangan Satgas PKH berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Kemudian rapat kemarin juga menyampaikan bahwa selanjutnya pengelolaan terhadap 28 subjek hukum yang dicabut perizinannya itu akan dikoordinir oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi, BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, beserta dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menentukan jalan keluar, karena ada proses juga yang secara komprehensif harus dirumuskan yang terbaik sehingga dampak dari pencabutan 28 korporasi itu dapat diminimalisir serta langkah-langkah penyelesaiannya dapat dilakukan dengan baik, terukur,
efektif dan efisien, sehingga keputusan pencabutan perizinan berusaha itu juga memperhitungkan seluruh aspek atau dimensi yang mungkin timbul dari serangkaian pencabutan perizinan berusaha tersebut. Selanjutnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan juga akan melakukan inventarisasi bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan 28 subjek hukum yang dicabut perizinannya. Dalam kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa pencabutan perizinan selain merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum dari korporasi atau subjek hukum yang melanggar, juga adalah bagian dari penegakan hukum. Tidak terbatas hanya administratif, tetapi tim investigasi baik oleh Satgas yang melakukan fungsi-fungsi penelitian, pengumpulan data, pengecekan data di lapangan, ya, dengan memperhitungkan data-data objektif, juga tentunya dikoordinasikan dengan unsur aparat penegak hukum yang ada di dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini. Sebagaimana juga telah diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu, ya, aparat penegak hukum juga telah melakukan fungsi-fungsi penegakan hukum terhadap korporasi ini sebagai bagian dari tindak lanjut, ya, penegakan hukum yang terjadi. Jadi secara administratif pencabutan perizinan berusaha ini dilakukan, namun langkah-langkah inventarisasi penegakan hukum yang sekarang sedang dilakukan juga di institusi penegak hukum. Nah, itu beberapa poin yang penting kami sampaikan pada kesempatan ini, sehingga teman-teman media dapat mengikuti, mengetahui perkembangan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan berkaitan dengan pencabutan perizinan berusaha 28 korporasi yang kami sebutkan tadi. Terima kasih. Kalau ada 1-2 pertanyaan, silakan. Pak, siapa dulu? Selain dicabut, ada sanksi lainnya nggak, Pak? Selain yang tadi disebutkan, ya, apakah pidana atau apa gitu? Nah, inilah yang tadi di poin rapat kemarin juga menyepakati Satgas akan melakukan inventarisasi perbuatan hukum yang ditengarai berdampak pada pertanggungjawaban pidana. Nah, ini sekarang sedang berproses untuk ditindaklanjuti. Tapi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa sebelumnya juga Barreskrim Polri juga telah menetapkan tersangka atas beberapa korporasi, dan juga proses penyidikan, ya, juga sedang berjalan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, ya. Ini kita harapkan bisa memberikan informasi dan penjelasan terhadap kinerja berkaitan dengan pencabutan perizinan berusaha dari 28 korporasi tadi. Lanjut, ya. Nah, itu kan kemarin yang PLTA yang pembangkit listrik tenaga air punya China itu katanya dia minta audit ulang. Nah, itu seperti apa, Pak? Ya, inilah menjadi bagian dari yang kami katakan tadi, karena kan ke-28 korporasi ini memiliki karakteristik bisnis, usaha, perizinan yang beraneka ragam, tidak satu kan. Nah, karena itu akan dikoordinasikan dengan baik oleh kementerian sektoral terkait. Misalnya berkaitan dengan pertanyaan Mbak tadi, tentu itu ranahnya ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Karena tentu saja berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi itu akan menjadi bagian dari yang ditindaklanjuti penyelesaiannya, karena karakteristik korporasinya, ya, tidak satu. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, ada yang berkaitan dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM, Kementerian Pertanian, lalu ada satu dengan pemerintah Provinsi Aceh. Tapi informasi jelasnya adalah ini dikoordinasi betul agar proses pencabutan izin ini tidak berdampak pada hal-hal yang kurang produktif, tapi memberikan solusi terbaik sehingga negara, pemerintah melakukan monitoring, pengecekan yang tadi dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM bersama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Danantara, ya.
Tuh. Pak, Nah, ini kalau ada kemungkinan kemungkinan pasal dibawa lain nggak, Pak, digugat yang ke PT Satu, UN, satu, Ya, satu. coba. Ya, gimana? Satu. Kalau kemungkinan putusan pencabutan ini digugat ke PT UN atau ke arbitrase dari pemerintah gimana? Ya, itu kan konsekuensi dari segala kemungkinan. Nah, pemerintah cukup siap ya, sebab langkah-langkah penegakan hukum itu adalah bagian dari pertanggungjawaban konstitusional ya oleh siapapun. Ya, jadi pemerintah sudah siap karena dasar kita melakukan penertiban, pencabutan perizinan ini adalah peraturan yang dibawa kemanapun tentu itu adalah bagian dari tindakan hukum, penegakan hukum yang mau tidak mau harus menjadi pilihan ketika kita menata baik kekayaan sumber daya alam kehutanan kita maupun penegakan eksistensi serta konfirmasi bagi tegaknya hukum dan aturan yang ada. Begitu. Pak Berita, ini kan kelihatan kejahatan lingkungan yang sampai malah menewaskan masyarakat banyak. Apakah nanti diakumulasi bahwa perbuatan itu masuk kategori peralihan akibatnya peralihan mati? Ya, inilah nanti kan rapat kemarin telah memberikan tugas kepada Satgas untuk menginventarisir ya. Pengumuman dan pencabutan perizinan usaha itu administratif. Lalu inventarisir yang tadi disampaikan terhadap perbuatan pidana apabila ditemukan pelanggaran itu selanjutnya menjadi ranah kewenangan dari aparat penegak hukum, termasuk dari konsekuensi bencana yang timbul ya. Tapi perlu kami sampaikan bahwa ke-28 korporasi ini ada yang terkait pada dugaan semakin beratnya bencana kemarin, tetapi ada juga yang tidak berkaitan dengan bencana namun ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran hukum terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Pak, berarti perusahaan yang saat ini melakukan proses audit, kegiatan usahanya masih berjalan? Ya, ini kan tadi saya katakan pengumuman sudah, lalu keputusan dikeluarkan. Nanti selanjutnya langkah-langkah yang bersifat penyelesaian itu adalah konsekuensi dari pencabutan perizinan usaha itu. Itulah yang nanti dikoordinasikan dan dilakukan oleh kementerian sektoralnya, termasuk bagaimana meminimalisir dampak yang diakibatkan dari adanya pencabutan ini untuk menjaga agar tidak merugikan masyarakat, tetapi konsistensi kita dalam menegakkan aturan itu juga berjalan. Sejauh ini yang terindikasi kuat, sejauh ini yang terindikasi kuat ada keterlibatan di bencana itu berapa, Pak? Yang tadi terindikasi kuat? Iya. 28 dari 20. Itu tadi saya katakan ada yang memang terkait dengan dugaan bencana karena korporasi itu aktivitasnya di sekitar kawasan yang berdampak bencana ya, daerah aliran sungai, di hulu, di kawasan hutan ya itu. Tapi ada juga yang tidak terkait sama bencana. Misalnya ada 2 korporasi yang melakukan penebangan hutan yaitu di Kepulauan Mentawai. Nah, itu kan tidak terkait langsung kepada bencana, tetapi ini adalah bagian dari kegiatan penertiban ya. Jadi siapapun yang melanggar tidak terbatas hanya pada bencana kemarin, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan di kawasan hutan kita ya. Luas total kawasannya berapa sih, Pak? Pada waktu yang lalu kami sudah sampaikan bahwa kalau penguasaan lahan sekarang kan sudah mencapai 4 juta lebih ya yang dikuasai kembali. Nah, sekitar 1,5 juta itu kan sudah diserahkan kepada Agrinas Palma Nusantara untuk dikelola dan untuk dibangun tata kelola bisnisnya dengan lebih baik dan pemanfaatan yang lebih besar pada negara. Itu. Pengalihan izinnya ke Danantara mulai berjalan kapan, Pak? Kira-kira? Yang mana ini? Nah, ini sekarang sedang proses kan. Salah satu konsekuensi dari pencabutan perizinan itu adalah bagaimana selanjutnya tadi kita sudah sampaikan kalau menyangkut lahan itu menjadi langsung dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas. Tetapi hal-hal berkaitan dengan korporasi itulah nanti yang akan diselesaikan oleh Kementerian Investasi Hilirisasi dan Danantara. Nah, itu nanti dilakukan koordinasi sebagai tindak lanjut dari penyelesaian
pencabutan perizinan perusahaan tadi. Pak, perusahaan yang terkait dengan kerusakan dari bencana alam terkait dengan bencana alam. Tadi saya sudah katakan secara spesifik itu tidak langsung berkaitan saja dengan bencana, tapi semua pelanggaran hukum di kawasan hutan kita. Jadi kalau kita lihat dari 28 itu ada 2 yang di luar kawasan Aceh, Sumut, Sumatera Barat, di luar kawasan bencana kemarin. Jadi ini jelas bahwa seluruh pelanggaran hukum di kawasan hutan itu menjadi bagian dari penertiban. Jadi tidak terbatas hanya kepada yang berdampak banjir tadi, tapi semua yang melakukan aktivitas ilegal melanggar hukum itu menjadi bagian dari penertiban dan penegakan aturan hukum. Pak, untuk lahan-lahan yang dikembalikan oleh negara tadi, pas rapat dengan Mensesnek sudah ada penunjukan BUMN mana saja Pak yang akan? Ya itu kan tentunya seperti selama ini, kalau itu berupa perkebunan, itu kan dikelola oleh Agrinas Palma Nusantara. Ya, kalau dia berkaitan dengan tambang, itu Min ID akan mengatur, mengkoordinasikan sesuai dengan karakteristik jenis usaha tambang yang kemudian dilakukan pengambil alihan. Jadi itu disesuaikan. Misalnya timah, nikel akan dilakukan oleh BUMN yang berbisnis di bidang sektoral sesuai dengan jenis tambang itu. Untuk BUMN itu mulai beroperasi di wilayah kawasan itu mulai kapan Pak? Ada target tertentu saat rapat itu tadi? Nah inilah ada penyelesaian kan. Penyelesaian itu nanti akan melihat bagaimana dokumen-dokumen, bagaimana penguasaan kembali, bagaimana keadaan di lapangan yang sifatnya itu nanti akan menyesuaikan dan mengatur waktu sesuai dengan perkembangan dan target yang diharapkan bisa diselesaikan lewat penyelesaian yang bersifat koordinatif tadi oleh Kementerian Investasi Hilirisasi bersama-sama dengan Danantara. Juga termasuk apabila diperlukan dengan kementerian atau lembaga sektoral. Karena tugas dari pemerintah bagaimana agar pencabutan perizinan berusaha ini dapat berjalan dengan baik sehingga investasi, kepercayaan kepada bisnis kita juga bisa tumbuh, tetapi regulasi juga kita jalankan dengan tujuan untuk menjaga agar kepentingan rakyat menjadi bagian penting dari seluruh aktivitas bisnis yang harus berjalan. Nah, kalau ada yang menyimpang, itulah yang ditertibkan. Bentuk penertiban tadi pencabutan perizinan berusaha. Bagaimana bentuk pencabutan perizinan berusaha selanjutnya? Inilah yang akan dilakukan oleh kementerian sektoral sebagai institusi yang memberi izin. Bagaimana penyelesaiannya terhadap dampak-dampak lain? Inilah yang akan dikoordinasikan, diselesaikan, ya, diatur dengan baik oleh Kementerian Investasi Hilirisasi BKPM bersama dengan Danantara dan juga kementerian lembaga yang punya kaitan langsung dengan korporasi di bidang usaha yang dicabut perizinannya. Pak, ada kemungkinan perusahaan lain yang dicabut nggak Pak? Selain Ya, 28 sekarang. karena kan ini Satgas bekerja tanpa batas waktu ya. Jadi sepanjang ada pelanggaran, ada investigasi, ada penelitian dilakukan, nah itu pasti akan menyesuaikan kepada capaian kinerja, kepada hasil-hasil yang ditemukan di lapangan. Untuk selanjutnya siapapun yang melanggar akan memperoleh tindakan hukum yang sama. Karena sekali lagi dasar Satgas ini bekerja adalah peraturan perundang-undangan, dasarnya adalah regulasi dari mulai undang-undang sampai kepada peraturan pelaksananya. Itu standarnya. Jadi siapapun subjek hukum yang melakukan aktivitas bisnis di kawasan hutan yang melanggar dari semua ketentuan itu dan secara investigatif ada data yang dilakukan oleh Satgas sebagai jembatan untuk mengecek itu, tentu akan ada penindakan. Jadi tidak terbatas pada 28, tapi baru 28 ini karena inilah yang capaian yang baru dilakukan. Karena Satgas ini kan baru dibentuk 21 Januari 2025. Jadi kita harapkan kalau Satgas bekerja, kawasan hutan kita masih banyak yang akan dilakukan penertiban. Jadi kita yakin bahwa dan itu juga minta dukungan dari teman-teman wartawan agar kita punya komitmen bersama menjaga hutan kita untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara agar digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pak, dari hasil kajian sementara dari 28 perusahaan itu yang akan kena pidana berapa Pak? Apa ada separuhnya Pak? Nah, karena ini kan berkaitan dengan proses pro justisia penyidikan kan, kita kan nggak bisa menentukan 5-10 ya. Kita tunggulah perkembangannya. Karena setiap tahapan perkembangan penyidikan pasti akan diinformasikan kepada publik sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi dalam menyelesaikan seluruh permasalahan berkaitan dengan pelanggaran hukum di kawasan hutan. Memastikan pengelolaan dari 28 perusahaan itu gimana Pak nantinya? Memastikan pengelolaan dari 28 perusahaan itu nanti bagaimana negara memastikan dikelola dengan baik. Kemudian setelah itu selain 28 perusahaan nanti bagaimana yang dilakukan dari PKH untuk perusahaan-perusahaan tambang lainnya? Nah, yang pertama tadi saya sudah katakan bagaimana tindak lanjut dari pencabutan perizinan, bagaimana meminimalisir dampaknya, bagaimana menjaga ya apakah itu berkaitan dengan sumber daya yang ada, itulah yang menjadi bagian dari tugas koordinatif yang dikoordinir oleh Kementerian Investasi Hilirisasi BKPM bersama dengan BPI dan Antara. Kenapa kedua lembaga? Karena mereka lah yang punya otoritas berkaitan dengan investasi. Sebab itu kan korporasi pasti ada investasi, kemudian pasti ada yang berkaitan dengan sektoral bisnis lainnya. Dan kenapa Danantara? Karena inilah badan usaha yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan mengatur bagaimana secara profesional tata kelola pasca dari pencabutan itu dapat berjalan meminimalisir risikonya sehingga tidak berdampak luas pada kepentingan rakyat, tapi bisa terjaga tata kelolanya, terjaga aturan-aturannya yang kalau negara ada di situ tentu ketaatan dan kepatuhan pada mekanisme hukum itu dipastikan akan berjalan karena negara kita tentu ada mekanisme pengawasannya. Nah, itulah yang membuat penugasan dikoordinasi oleh lembaga negara termasuk Danantara tadi. Pak, boleh dijelaskan penyelesaian itu nanti mencakup apa aja sih Pak? Penyelesaian atas pencabutan izin itu apa aja yang akan dilakukan? Ya, sebagaimana lazimnya pencabutan perizinan kan, satu, aktivitasnya bagaimana. Lalu yang berikut, kalau di situ ada kegiatan operasional berkaitan dengan SDM bagaimana penyelesaiannya. Nah, itu kan sangat teknis sifatnya. Tapi prinsip dari pencabutan perizinan ini ya menjaga agar kesinambungan kepentingan rakyat terjaga, ya masyarakat terjaga. Itu pesan tegas dari Presiden dalam memberikan arahan terhadap tindakan pencabutan perizinan secara administratif ini. Jadi lebih ke transfer aset-aset perusahaan ke sana gitu Pak? Ya. Nah, itulah karena tadi 28 korporasi ini kan memiliki karakteristik masing-masing. Ada berkaitan dengan perkebunan sawit, ada berkaitan dengan HTI, ada berkaitan dengan pabrik pulp ya. Nah, itu kan investasinya tidak bisa hanya dilihat dari satu kacamata. Nah, inilah sebabnya penyelesaiannya itu dilakukan oleh instansi yang memang punya kapasitas untuk membantu penyelesaian dan mencari jalan keluar terbaik. Jadi negara, pemerintah turut tidak hanya melakukan pencabutan administratif, tapi menjaga agar tata kelolanya baik ke depan dan yang berikut, menjaga agar dampak yang diakibatkan itu ya tidak berakibat pada masyarakat luas ya. Ini yang dijaga. Karena itu makanya mereka lembaga-lembaga kita dalam rapat kemarin itu ya diberikan masukan-masukan dan agar berkolaborasi bersama-sama menyelesaikan tindak lanjut atau penyelesaian dari keputusan pencabutan perizinan usaha ke-28 korporasi ini. Bapak mau menegaskan berarti 2 itu tidak terkait bencana dan 26 itu berarti terkait bencana Pak? Ya, saya tidak spesifik ya artinya angkanya. Tetapi yang saya ketahui ada 2 yang di luar kawasan. Karena apa? Karena ini kan dari 28 ini ada 22 yang memang sudah ditemukan bukti kuat terjadi pelanggaran oleh Kementerian Kehutanan. 6 korporasi itu adalah temuan dari investigasi yang dilakukan oleh Satgas yang di kawasan hutan. Jadi benang merahnya itu di kawasan hutan. Tapi apakah itu berkaitan dengan banjir? Nah, ada 2 dari 28 tadi yang memang di luar Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, itu. Jadi itu bisa menjadi
perspektif kita untuk melihat secara keseluruhan ke-28 korporasi ini. Jadi jangan melihat hanya soal bencana, tapi pesan tegasnya adalah setiap korporasi subjek hukum yang melakukan aktivitas ilegal di kawasan hutan, itu pelanggaran yang ditemukan itu akan ditindaklanjuti. Dan juga perlu juga kami sampaikan, kemarin juga dibahas pada rapat itu, bahwa subjek hukum atau korporasi yang legal, yang melakukan aktivitas bisnis benar, ini juga dijaga dan dilindungi. Jadi yang melanggar, ya, jadi kalau ada korporasi subjek hukum yang melakukan aktivitas legal, dia tidak melanggar, ini dipastikan dijaga dengan baik. Karena kita juga dasar penertiban itu adalah pelaksanaan peraturan. Nah, atas pelaksanaan peraturan itulah kita bisa mengatakan ada penertiban. Begitu ya, saya kira cukup ya. Oke. Cukup ya. Ya. Oke, cukup ya. Nah, ya. Menjaga hutan, menjaga Indonesia.